Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana membuat akun dalam portal pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi sesuai dari buku pendataan tenaga non ASN tahun 2022, bagaimana cara login di portal pendataan tenaga non ASN. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengunjungi langsung portal pendataan non ASN .bkn.go.id ya. Ini saya sudah mengunjungi website dari pendataan tenaga non ASN. Namun pada kesempatan ini saya akan tidak secara langsung login, tetapi saya akan membahas dari petunjuk buku pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Jika Bapak Ibu mengunjungi portal pendataan tenaga non ASN, maka akan disajikan atau tampil layar seperti ini ya, yaitu ada di sini ada membuat akun, kemudian ada login. Membuat akun seperti penjelasan video sebelumnya, ini bagi yang belum memiliki akun pendataan tenaga non ASN. Nah, bagi yang sudah memiliki atau membuat akun di pendataan tenaga non ASN, Bapak Ibu bisa login ke pendataan tenaga non ASN. Nah, di login pendataan tenaga non ASN ini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nick, kemudian password yang sudah dibuat pada pembuatan akun di pendataan tenaga non ASN. Nah, selanjutnya dari informasi buku pendataan non ASN yang saya dapat dari portal pendataan non ASN ini, Bapak Ibu tadi sudah ya mengunjungi website atau akses pendataan non ASN bkn.go.id. Kemudian setelah memasukkan tadi nick, kemudian passwordnya, tekan tombol masuk ya. Nah ini ya, setelah dimasukkan nick, passwordnya, baru diklik tombol masuknya ini. Selanjutnya setelah menekan tombol masuk, maka akan disajikan, nah seperti ini, maka akan muncul tampilan informasi untuk THK 2 atau tenaga honorer K2. Akan terlihat informasi data peserta X tenaga honor K2 dan halaman unggahan dokumen pendukung. Nah ini bagi yang Bapak Ibu X THK 2 ya, akan berbeda dengan yang non X tenaga honorer K2. Jika Bapak Ibu tenaga X tenaga honorer K2, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian untuk pegawai non ASN, maka akan langsung muncul halaman unggahan dokumen. Ini bagi yang Bapak Ibu bukan X tenaga honorer K2. Kemudian selanjutnya baik X tenaga honorer K2 ataupun pegawai non ASN ini diminta untuk mengunggah ijazah atau ini ya, diunggah ijazahnya terakhirnya, kemudian bisa dilihat dulu, kemudian bisa unggah. Nah, selanjutnya tenaga non ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB sampai dengan 1 MB ya. Kemudian klik unggah. Nah ini, jika sudah selesai ijazah yang diunggah, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut: unggah ijazah berhasil. Baiklah, nah di sini ada ya. Kemudian selanjutnya tenaga non ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah. Jadi Bapak Ibu setelah diunggah itu bisa melihat
dari hasil unggahan ijazah terakhir tadi yang diunggah. Jika tenaga non ASN salah melakukan unggahan dokumen, nah bisa klik unggah kembali untuk memperbaiki ya dokumen yang diunggah. Misalkan ternyata salah mengunggah dokumen, maka bisa diperbaiki atau dengan cara diunggah kembali. Nah, setelah melakukan unggah dokumen, ijazah tenaga non ASN melakukan pengisian biodata. Nah, ini setelah tadi unggah ijazah, maka non ASN itu harus mengisi biodata seperti nama, tanggal lahir, nama inputan pembuat akunnya, gelar depan, kemudian jenis kelamin, tempat lahir ijazah, email, kabupaten, dan status perkawinan, alamat domisili, agama, dan sebagainya ya. Nah, ini Bapak Ibu dimohon untuk membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di dalam portal. Nah, sebelum melanjutkan proses login, pastikan pendaftar mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir resume agar dapat diverifikasi oleh instansi. Nah, kemudian tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Ini sebenarnya sudah dibahas waktu pembuatan akun ya. Selanjutnya, kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah. Tadi itu ya, kolom tempat lahir dan tanggal itu harus sesuai dengan ijazah yang terakhir. Nah, pada POM tenaga non ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Ini ya, ada pria, ini masih bisa dirubah. Kemudian email, kemudian kabupaten sesuai dengan KTP, kemudian nama kabupatennya, status perkawinan, ada menikah, cerai, janda, dan sebagainya ya, atau belum menikah. Nah, kemudian gelar depan sesuai ijazah, gelar belakang. Selanjutnya nomor ponsel ya yang aktif bisa dimasukkan, kemudian alamat domisili, agama, kemudian nah ini melengkapi data pendidikan terakhir ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai maka akan diminta untuk memasukkan captcha. Nah, setelah dimasukkan captcha-nya, klik selanjutnya. Nah, setelah melakukan pengisian biodata, silakan masuk captcha sesuai dengan yang tertera, lalu klik selanjutnya. Tahapan berikutnya, non ASN diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Nah, ya. Jadi non ASN, tenaga non ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan. Riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Nah, di sini mengisi ya tambah riwayat pekerjaan, nomor SK, tanggal awal kerja, tanggal lahir kerja, kemudian jabatannya, unit kerja, pendidikan, diangkat oleh siapa yang mengangkatnya, apakah kepala sekretariat atau kepala sekolah. Nah, kemudian ada bukti pembayaran. Di bukti pembayaran diunggah. Konsepnya seperti tadi ya, ketika yang diunggah ini bisa dilihat untuk memastikan. Kemudian SK juga dan juga aksi ini untuk mengubah. Nah, pada ubah ini pada data awal tenaga ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan. Untuk melakukan ubah data silakan klik tombol ubah ya. Nah, ini akan untuk memperbaiki data-data tadi yang memang dikira ada yang perlu diperbaiki. Nah, setelah selesai maka akan diminta untuk menekan tombol simpan. Selanjutnya, setelah tadi diminta riwayat pekerjaan tenaga non ASN seperti ini ya. Tenaga non ASN juga bisa menambahkan riwayat pekerjaan lainnya. Jadi mungkin bisa lebih dari satu ya. Oke. Baik. Ini masih tambah riwayat pekerjaan ya. Selanjutnya, nah ini contoh yang memang riwayat pekerjaan tidak hanya lebih dari satu.
Nah, ini dimasukkan saja. Kemudian ada rekap riwayat pekerjaannya. Baik, tenaga non-ASN juga dapat mengawus riwayat yang sudah ditambahkan. Oh, jadi ini misalkan data-datanya ini kurang tepat, hanya mau dihapus, ada di kolom aksi ada tombol hapus ya. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kemudian setelah tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ya biodata tadi yang diinputkan, dimasukkan, kemudian riwayat pekerjaan diunggah, SK-nya, kemudian bukti pembayarannya. Nah, tenaga non-ASN setelah tadi melengkapi dan betul-betul datanya tepat, tenaga non-ASN wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah. Kemudian membubuhkan tanda checklist ya. Ini tadi kan masih kosong ya. Nah, ini di kolom yang belum ada centangnya. Ini jika sudah pasti maka dicentang, membubuhkan tanda centang, diklik ya. Sampai yang ini ya, yang tanggal lulus ijazah. Nah, kemudian jika tenaga non-ASN masih belum yakin dengan data dan dokumen yang telah dilengkapi, tenaga non-ASN dapat kembali ke POM sebelumnya dengan klik tombol sebelum, kemudian memperbaiki data tersebut. Ini bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memang belum yakin nih biodatanya, bisa mengecek kembali itu dengan menekan tombol sebelumnya. Nah, setelah yakin Bapak Ibu dan teman-teman, maka dengan isian resume, tenaga non-ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol akhiri proses pendataan. Nah, ini ya jika dirasa yakin dan tidak ada data yang salah, sudah diperbaiki, maka bisa diklik tombol akhiri proses pendataan. Kemudian sebelum mencetak kartu pendataan tadi, peringatan bahwa menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen, baik biodata, riwayat pekerjaan yang sudah diunggah sebelumnya. Jika sudah yakin untuk mengakhiri memproses pendataan, maka silakan pilih tombol iya. Ada halaman jendela peringatan. Setelah pendataan diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data kembali pendataan seperti biodata, pekerjaan serta unggahan. Pastikan kembali semua data Anda. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan proses pendataan? Jika yakin, tekan iya. Dan kalau memang belum yakin, ingin diperiksa kembali, tekan tidak. Nah, ini apabila tenaga non-ASN masih ragu dan ingin memperbaiki, tadi sudah ya, yaitu bisa menekan sebelumnya. Nah, ini yang sudah yakin, kemudian diklik iya, kemudian keluar cetak kartu informasi akun, kemudian cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Berikut merupakan tampilan halaman final resume dan tenaga non-ASN sudah tidak dapat mengubah data dan dokumen yang ada. Nah, tenaga non-ASN ini dapat mencetak kembali kartu informasi akun dengan klik tombol cetak kartu informasi akun, dan kartu pendataan tenaga non-ASN dengan klik tombol cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Ini ya final resumenya yang sudah bisa dicetak. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman, untuk login dan melengkapi biodata pendataan non-ASN, kemudian mencetak kartu informasi akun dan juga mencetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Mudah-mudahan video ini atau informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman non-ASN di pendataan tahun 2022. Semoga selalu sukses, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.